Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Syafrida Yulina STMSC dalam materi kuliah struktur data dan algoritma. Kali ini saya akan membahas tentang struktur data queue atau biasa dikenal dengan istilah antrian, di mana queue ini adalah sebuah struktur data linear yang memiliki sifat yakni di mana data yang dimasukkan pertama kali pasti akan diproses terlebih dahulu. Dalam bahasa pemrogramannya dikenal dengan istilah FIFO, yaitu first in, first out. Sama halnya dengan stack, queue ini memiliki perbedaan di mana operasi penambahan dan penghapusan data pada ujung yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilustrasi tentang struktur data queue. Bisa dilihat di gambar di depan. Andaikan ini adalah sebuah pipa, pipa ini nantinya dia akan menampung beberapa buah data. Pipa ini akan saya analogikan ke dalam bentuk sebuah struktur data queue. Saya memiliki 4 buah bola, yaitu bola A, B, C, dan D, yang nantinya akan saya simpan ke dalam pipa ini. Maka, ilustrasi queue-nya, A ini akan disimpan ke dalam queue, begitu juga dengan bola B, lalu bola C, dan bola D. Proses untuk menambahkan atau memasukkan data di dalam queue dikenal dengan istilah enqueue data. Sementara, untuk mengeluarkan atau mengambil data dari queue itu dikenal dengan istilah dequeue data. Selanjutnya, bagaimana proses untuk enqueue data di dalam queue? Bisa dilihat di gambar saya punya 4 buah bola, bola A, B, C, dan D. Bola ini akan dimasukkan ke dalam queue. Maka, proses untuk enqueue data pertama kali wajib dideklarasikan sebuah variabel bernama front dan rear. Front ini merupakan penunjuk untuk posisi data di depan, sedangkan rear menyatakan penunjuk untuk data pada posisi di akhir pada queue. Saya ingin enqueue A, maka sekarang variabel front dan rear akan pindah ke A. Saya enqueue B, lalu yang berpindah sekarang adalah variabel rear pada bola B. Saya enqueue C, maka sekarang variabel rear akan berpindah ke bola C. Saya enqueue D, maka variabel rear akan berpindah ke bola D. Begitu selanjutnya pada proses enqueue. Yang berpindah itu adalah variabel rear-nya sebanyak 1 buah untuk data selanjutnya. Mari kita lihat selanjutnya proses untuk dequeue data di dalam queue. Misalkan saya punya sebuah queue yang menampung 4 buah data, yaitu bola A, B, C, dan D. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa jikalau kita punya 4 buah data di dalam queue, pastinya front itu menyatakan untuk posisi data paling depan. Sementara rear menyatakan posisi untuk data di belakang. Sekarang saya ingin melakukan dequeue data dari queue yang ada di halaman ini. Maka, data yang pada posisi front sudah keluar dari queue, maka sekarang front bergerak ke data selanjutnya. Di sini, front berpindah ke bola B. Kemudian selanjutnya saya dequeue sekali lagi, maka front akan berpindah ke bola C. Sekali lagi, saya dequeue data,
maka front sekarang berada di bola D. Saya DQ lagi, maka sekarang front bergerak di setelah data terakhir. Dengan kata lain, proses DQ ini yang bergerak atau berpindah itu adalah variabel frontnya sejumlah satu buah data setelahnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana membuat sebuah queue dengan tipe struktur data array. Perlu kalian ketahui bahwa membuat queue ini juga bisa menggunakan tipe struktur data linked list dan juga struktur data stack. Mari kita membuat sebuah queue dengan menggunakan array. Bisa dilihat dari gambar saya di depan, saya punya 4 buah data yaitu A, B, C, dan D. Di mana variabel front berada pada nilai 0 dan variabel rear pada nilai 3. Tahapan untuk membuat array pertama kali yaitu silakan ditentukan berapa banyak kapasitas dari queue yang akan bisa menampung data kita. Lalu wajib mendeklarasikan 3 buah variabel yaitu variabel data, front, dan rear. Data ini boleh berisi tipe data apapun, primitif ataupun objek. Sementara untuk variabel front dan rear ini tipe datanya adalah integer. Kemudian wajib ada metode isEmpty. Di sini akan mengecek apakah queue dalam keadaan kosong. Ciri-ciri queue itu kosong adalah variabel front dan rear-nya bernilai -1. Lalu tambahkanlah metode enqueue untuk menambahkan data ke dalam queue. Metode enqueue ini akan memproses nilai variabel dari rear bertambah 1. Selanjutnya, ada metode dequeue untuk mengambil atau mengeluarkan isi data dari queue. Metode ini akan memproses variabel front bertambah 1. Lalu ada metode bernama isFull. Ini untuk mengecek kondisi dari queue dalam keadaan penuh. Ciri-ciri queue dalam keadaan penuh adalah rear sama dengan max size dikurang 1. Lalu terakhir, tambahkanlah metode cetak data. Ini untuk mengetahui isi dari queue yang sudah kita buat.